Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di jurnal PhD Student Traveler bulan ke-6. Artinya satu semester. Halo semuanya. Ini tanggal 30 April 2021. April awal semester baru, spring semester musim semi. Dan bulan ini adalah bulan Ramadan. Jadi selamat berpuasa untuk teman-teman semua. Meski ini udah hari ke berapa ya? Udah hari ke-18 ya kayaknya ya. Puasa hari ke-18 gitu. Oke, jadi ngomong-ngomong soal puasa, di Jepang alhamdulillah karena masih masuk musim semi, jadi waktu puasanya tidak sepanjang dulu waktu saya puasa di Jerman. Dulu saya puasa pas musim panas, jadi lama banget ya. Kan kalau musim panas siangnya lebih panjang gitu kan. Puasa kayak tuh sampai 19 jam gitu, kurang lebih. Tapi di sini udah di Jepang agak-agak mirip kayak di Indonesia. Jadi waktu hari pertama puasa tuh imsaknya tuh jam 4 lah, jam 4 pagi, jam 4 kurang dikit gitu. Terus waktu bukanya tuh jam 6 lewat 20-an. Jadi masih agak-agak mirip lah, panjang sedikit gitu. Jadi puasa alhamdulillah sih so far lancar, tapi kebetulan saya hari ini lagi nggak puasa karena sedang berhalangan. Jadi um, tapi insya Allah akan segera puasa lagi soon. Dan itu untuk bulan Ramadan, dan ini mungkin, oh enggak sih, ini bukan kali pertama saya bulan Ramadan di luar negeri ya. Dulu pernah di Jerman, terus pernah juga di Thailand, terus pernah di mana lagi ya. Tapi yang akan menjadi satu sejarah baru lah dalam hidup saya adalah insya Allah kemungkinan besar saya lebaran di sini. Karena saya kayaknya nggak pernah lebaran di luar negeri. Lebaran selalu di Indonesia, selalu sama keluarga ya. Kalau lebaran di luar negeri dan sendiri pula gitu, ini baru bakal jadi tahun ini gitu. Jadi mungkin emang agak aneh ya, agak-agak, karena saya emang selalu mengasosiasikan Ramadan tuh ya benar-benar di rumah sama keluarga. Kalau nggak di rumah ya kalau nggak mudik, intinya benar-benar sangat apa ya, waktu keluarga banget gitu loh, kayak gitu. Dan alhamdulillah sih karena udaranya adem, jadi nggak gitu apa ya, kadang panas juga tapi panasnya masih aman lah gitu, masih enak gitu. Terus selama bulan April ini banyak banget yang terjadi ya karena awal semester, jadi benar-benar banyak hal-hal baru yang baru dimulai banget di semester ini. Untuk dari journey saya S3 sih sebenarnya masih berkutat sama yang namanya bacaan ya, maksudnya sama baca-baca riset terdahulu. Terus sekarang udah mulai persiapan buat magang. Rencananya mau magang semester depan, tapi magangnya sendiri rencananya bukan di Kyoto, tapi di luar Kyoto, tapi jadinya harus mempersiapkan segala macam dokumen, jadi lagi ngelakuin paperwork yang agak-agak jelimet ya. Dan akhirnya saya bertemu dengan yang namanya birokrasi Jepang. Dan jadi yang unik dari negara ini adalah negara ini kan emang terkenal advance, teknologi canggih segala macam ya, tapi untuk beberapa urusan administrasi itu masih sangat jadul gitu loh, maksudnya masih sangat ya birokratif, terus juga semuanya tuh biasanya paper base, bukan paper base ya, pokoknya intinya dokumen-dokumen yang sifatnya harus kayak fisik gitu loh. Jadi itu yang memang menjadi hal yang unik di sini ya. Jadi Jepang nih emang agak ada dua sisi lah gitu loh. Satu sisi memang sangat advance, satu sisi itu masih sangat tradisional gitu. Dan yang paling unik adalah di sini juga untuk urusan perbankannya gitu, urusan bank-banknya. Kalau di Indo kan kita benar-benar udah bisa dibilang konsumen tuh dimanjain banget kan. Maksudnya nasabah tuh, maksudnya kita sekarang udah makin apa ya, dimudahkan untuk ngurusin apa-apa nggak perlu ke bank kan. Kita yang tinggal e-banking, terus tinggal pokoknya kita punya ATM segala macam gitu. Dan di sini tidak senyaman itu gitu loh, maksudnya untuk berurusan dengan bank gitu. Jadi kayak ATM tuh, jadi saya kan punya rekening bank ya, rekening Japan Post gitu kan, buat transaksi segala macam. Jadi kita dapat yang namanya kartu cash card. Tapi cash card ini hanya dipakai buat
ngambil duit doang di ATM-nya, di ATM gitu, tapi di mesin ATM di bank mana aja sih. Tapi nggak bisa dipakai kayak buat bayar-bayar misalnya nih ya, kalau kalau kita kan misalnya punya ATM bank apa, pokoknya bank di Indonesia gitu kan, pergi ke minimarket, ke Indomaret, Alfamart kan kita bisa pakai ATM kan buat bayar gitu. Dan di sini nggak bisa gitu. Jadi kartu ATM, kartu cash card itu hanya dipakai cuma buat ngeluarin, ngambil duit fisik gitu loh, duit cash gitu loh. Jadi itu sebenarnya sih salah satu yang agak-agak kaget gitu. Dan sebenarnya katanya ada e-banking-nya, tapi katanya tidak apa sih, ada m-banking ya, e-banking, m-banking gitu, tapi tidak seenak e-banking m-banking di Indonesia gitu. Dan malah kayak jatuhnya mungkin lebih riweh, terutama buat yang nggak gitu bisa bahasa Jepang. Kayaknya mungkin aplikasinya hanya dikasih dalam bahasa Jepang ya. Ya sebenarnya salah saya juga ya, kenapa tidak lancar berbahasa Jepang gitu. Jadi ya udah akhirnya udahlah ikutin cara-cara tradisional aja gitu. Intinya gitu, balik lagi tadi ke magang ya, lagi riweh-riweh sama birokrasinya Jepang yang mau nggak mau harus diikutin. Tapi mudah-mudahan ada waktu yang cukup lah sampai akhir semester ini gitu. Terus satu milestone yang lain adalah mungkin nggak relate sama riset sih, tapi masih dalam lingkup akademia. Semester ini saya mulai direkrut, asik direkrut. Agen Shield kali direkrut. Jadi direkrut jadi teaching assistant untuk mata kuliah Environmental Ethics and Environmental Education. Jadi senang banget kemarin di akhir semester sensei saya nge-email gitu nanya apa kamu tertarik jadi TA gitu. Jadi istilahnya TA ya, teaching assistant. Jadi teaching assistant sebenarnya mungkin kayak asisten mata kuliah ya, kalau di IPB tuh kayak asprak gitu loh. Jadi kita kayak ya nemenin dosen gitu kan, tapi kerjaannya lebih more into administrative work aja sih. Jadi ngurusin kayak absen, make sure mastiin aja kegiatan perkuliahan lancar, jadi nggak gitu masuk ke substansi gitu loh. Jadi kalau di sini yang ngajar ya memang harus dosen gitu, dan paling kalau misalnya kayak ada tugas kita ngumpulin tugas terus nyambungin ke dosen kayak gitu-gitu. Senang banget sih meski memang skop pekerjaannya nggak gitu berat dan nggak gitu substansial terkait sama mata kuliahnya, tapi ya mumpung jadi mahasiswa segala macam kan juga bagus, kesempatan yang bagus juga ya buat jadi teaching assistant gitu. Dan bulan ini udah mulai 2 pertemuan, kebetulan harusnya 3 tapi saya sakit jadi akhirnya cuma 2 pertemuan. Dan lucunya adalah jadi semester ini kan sebenarnya kampus tuh Kyoto University bikin edaran kalau kegiatan belajar dibalikin ke offline, jadi dibalikin ke tatap muka gitu. Tapi karena ada beberapa mahasiswa yang masih terjebak di negaranya, akhirnya dibuat semacam sistem namanya hybrid learning gitu. Jadi hybrid learning tuh nyampur offline online gitu. Jadi dosennya harus ada di depan screen tapi juga sesekali ngomong ke audiens yang offline gitu. Nah, waktu pertemuan pertama kelas yang saya jadi teaching assistant itu masih offline tuh. Jadi ada ruang kelasnya, mahasiswanya juga datang, ada berapa puluh orang. Dan karena benar-benar pertama kali kita nyobain hybrid gitu, sensei saya juga mungkin agak-agak khawatir juga gitu loh, apa bisa deliver konten dengan baik gitu. Jadi akhirnya saya ikut ngontrol. Jadi saya waktu itu handle di mahasiswa yang ada di Zoom, di Zoom-nya gitu loh. Jadi sensei saya make sure untuk di kelasnya gitu kan. Emang agak challenging juga sih. Jadi kayak yang ada hal-hal teknis yang sifatnya teknikal gitu, yang kayak misalnya slide-nya nggak bisa slide-nya kalau lihatnya di slide di kelas gitu, itu bisa slide-nya gerak gitu loh, maksudnya slide-nya berganti. Tapi ternyata si mahasiswa yang di Zoom itu ternyata bilang slide-nya nggak gerak gitu loh. Jadi akhirnya saya harus interrupt sensei-nya lagi di tengah-tengah kelas gitu, terus kayak bilang slide-nya nggak muncul gitu. Jadi intinya gitulah, hal-hal yang kecil-kecil gitu yang terjadi. Terus sebenarnya ya seru aja sih, saya ikut di kelas itu gitu, ikut melihat jalannya ini, dan benar-benar memang agak aneh karena kayaknya itu kelas pertama saya sejak dari nyampe Jepang gitu, karena kan saya nyampe Jepang kan kondisinya lagi corona dan memang semua kegiatan kan di online-in kan. Jadi benar-benar belum pernah saya ikut kelas offline gitu loh. Jadi waktu benar-benar join tuh kelasnya kayak kayak gini ya, maksudnya belajar offline, jadi kayak yang selama ini sebenarnya harusnya biasa gitu diadain gitu kan dulu waktu zaman kuliah, sekarang tuh kayak ngerasa
ya ampun akhirnya gitu loh bisa bisa ngerasain duduk di satu kelas gitu kan, terus ada mahasiswanya gitu loh, jadi benar-benar face to face gitu. Tapi yang lebih aneh lagi, nggak lebih aneh sih, tapi yang ya udah yang sangat disayangkan ya, tapi mau nggak mau ya, jadi tiba-tiba setelah pertemuan pertama itu, cuma jeda beberapa hari kemudian ada edaran lagi kalau Kyoto mendeklarasikan state of emergency lagi karena corona. Jadi kayaknya dari segi data tuh kayak grafik kemarin tuh kota-kota gede kan memang beberapa kali kayak Tokyo, Kyoto, Osaka tuh kan ini tiga area yang paling rentan penyebaran virus COVID, dan kalau dari data tuh pernah naik gitu. Jadi akhirnya mereka nge-declare state of emergency yang mana kegiatan belajar, kegiatan apapun itu harus dikurangi intensitasnya yang offline, yang tatap muka gitu. Jadi waktu muncul, jadi ternyata Kyoto ngedarin lagi kalau kita akan balik ke state of emergency karena kayaknya number of COVID spread-nya mungkin naik lagi gitu. Yang akhirnya dikasih lagi edaran kalau semua kelas balik ke online lagi gitu loh. Jadi benar-benar akhirnya pertemuan kedua jadi balik ke online full Zoom gitu loh. Jadi memang kayak ya mau gimana lagi gitu ya. Satu sisi kadang agak disayangkan, kadang kan yang namanya proses belajar tuh kan beda ya, yang namanya online sama offline tuh kan beda gitu. Offline kan kita ada semacam direct connection gitu loh yang bisa didapat gitu loh. Jadi ya sudahlah mau gimana lagi. Jadi akhirnya sampai Mei nanti itu kelas tetap online, tapi ngelihat dari update ngelihat dari pengumuman dari pemerintah lokal, kalau misalnya mereka extend state of emergency artinya balik online, tapi kalau udah dicabut lagi mungkin bisa balik lagi ke offline gitu. Jadi sebenarnya saya sempat ngobrol sama sensei saya nanya kenapa jadi menurut sensei saya ini kayak terlalu cepat gitu loh untuk untuk membuka kelas offline lagi karena kayak terlalu riskan gitu kan. Jadi saya sempat kayak nanya kenapa ya, mungkin kan ada alasan gitu kan. Ada alasan apakah karena takut mengganggu mental health-nya mahasiswa, karena kan benar-benar banyak banget mahasiswa di sini yang stres dan depresi yang karena kerasa lonely dan nggak pernah ada interaksi kan, karena benar-benar harus stay at home. Intinya kalau bisa ngurangi intensitas gitu loh, ketemu orang atau gimana gitu. Jadi saya sempat duga karena masalah mental health issue gitu loh. Jadi biar dibalikin lagi supaya orang tuh bisa mingling gitu loh, bisa bersosialisasi gitu. Tapi saya sempat bilang, jadi kayaknya sempat kampus tuh dapat tekanan karena si orang tua muridnya tuh kayak ngerasa gue udah bayar sekolah mahal-mahal tapi kok anak gue tetap cuma di ruangan depan laptop gitu loh. Jadi kayak mungkin berasa udah bayar mahal kok nggak ke kampus gitu kan. Jadi kan artinya ya nggak bisa disalahin juga ya. Maksudnya udah bayar sekolah, ya mikirnya kan mungkin si anaknya bisa mencicipi fasilitas kampus gitu kan. Jadi makanya kayaknya akhirnya kampus mutusin buat bikin kelas offline gitu. Tapi ya intinya gitulah, pokoknya benar-benar yang bisa saya ambil hikmahnya dari kejadian itu benar-benar nggak pasti banget gitu loh. Jadi sekarang ya sama lah kayak tahun lalu, benar-benar yang namanya decision tuh sangat semakin sempit gitu loh. Kita kayak nggak bisa mikirin, bahkan nggak tahu ya, kalau saya lebih mikir pokoknya apa yang terjadi semester ini gitu loh, mungkin nggak kebayang nanti semester berikutnya lagi gitu loh. Jadi benar-benar, dan menurut saya juga jangan dibayangin terus-terusan karena nanti yang ada, apalagi kalau bikin ekspektasi gitu ya, oh nanti ini begini ini begitu, itu nanti stres sendiri karena benar-benar perubahan tuh benar-benar bisa terjadi hanya dalam berapa jam, hanya dalam berapa hari gitu loh. Jadi ya sudahlah, mau nggak mau kita tuh harus lebih pasrah gitu loh, lebih ngikutin apa yang ya udah, kalau udah di declare kayak gini ya kita nggak bisa ngelawan lagi gitu kan, kayak gitu. Ya itu experience jadi jadi TA, dan kemarin bulan April ini juga sempat nyobain Baito yang lain, Baito di luar kampus ya. Jadi kemarin tuh saya ikut jadi tour guide, jadi kayak ada travel agent yang kayak nyari mahasiswa asing buat nemenin anak-anak SMA gitu, anak-anak SMA buat jalan-jalan di sekitar Kyoto. Sebenarnya itu salah satu Baito yang menurut saya paling enak ya, karena dari bayarannya juga lumayan, tapi juga ya jalan-jalan gitu loh, dan ya apalagi buat orang yang suka jalan-jalan tuh enak banget gitu loh, dan
modelnya tuh jadi satu guide, satu mahasiswa asing itu akan nemenin sekitar 3 orang lah, 3-4 orang untuk jalan-jalan, dan yang nentuin rute jalan-jalannya si siswanya itu. Jadi dia misalnya dia kayak udah punya bukletnya gitu, udah punya rutenya, tapi dia nentuin gitu loh, oke saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini gitu. Dan tugas kita cuma nemenin doang, benar-benar nemenin jalan, ngajak ngobrol lah ya gitu kan, karena mungkin kayaknya programnya ini didesain biar anak-anak SMA ini ya mau ngomong bahasa Inggris gitu loh. Jadi mau ngomong bahasa Inggris sama orang asing gitu. Jadi sebenarnya programnya bagus gitu kan. Dan waktu itu saya kerjanya 2 hari, seharian gitu jalan-jalan ke Kiyomizu-dera, terus ke mana ya, ke Nanzenji. Tapi memang lumayan capek karena saya 2 kali kerja, yang hari pertamanya pas belum puasa, hari keduanya udah puasa gitu. Sebenarnya nggak capek banget sih, cuma bukan capek gimana ya, capek sih pasti pas nggak puasa aja juga capek gitu loh, karena kan harus jalan segala macam. Tapi untungnya pas saya yang hari puasa itu, udaranya lagi enak banget, nggak panas, jadi benar-benar bisa inilah gitu, bisa nggak gitu kerasa aus lapar gitu loh, jadi nggak gitu berasa sih. Cuma tetap aja capek gitu. Dan saya tuh baru tahu juga dari habis Baito itu kan titik endpoint ngumpulnya di Kyoto Station, kan depan Kyoto Station ada Kyoto Tower. Terus teman saya ngasih tahu kalau ada musola di bawah Kyoto Tower gitu, dan saya kayak ngeliat wow keren banget gitu. Jadi kita numpang sholat di situ, dan benar-benar musola gitu loh. Jadi ada tempat wudhunya, ada sejadah, ada mukena segala macam gitu loh. Jadi emang benar-benar kayaknya itu emang tempat didesain buat kayak nyasarnya turis kali ya. Biar ya tadi maksudnya buat memudahkan, dan emang daerah Kyoto Station tuh emang daerah strategis banget gitu loh. Jadi kayak keren banget sih. Jadi kalau misalnya lagi ada di sana, kalau mau sholat bisa ke situ gitu. Dan gratis ya, nggak bayar gitu. Itu untuk another Baito experience. Tapi kenapa ceritanya jadi ngomongin di luar ini ya, akademik ya? Karena kayaknya boring banget ngomongin soal akademik yang kayaknya agak-agak ya gitu-gitu aja, nggak ada yang sesuatu yang wow atau spesial gitu loh. Apa lagi ya? April ini tuh jadi saya tuh sebenarnya satu lagi, akhirnya di semester ini saya ngambil kelas. Jadi semester sebelumnya kan benar-benar pure independent work yang nggak ada kelas-kelasnya. Sebenarnya juga bukan kelas yang relate sama riset ya. Jadi saya akhirnya join kelas bahasa Jepang. Kampus kan nyediain course Japanese course gitu kan. Dan ya akhirnya saya coba join kelasnya, dan baru banget nih ini hari Jumat, kelasnya jam 3 sampai jam 5, dan ya sama nasibnya kayak kelas yang saya jadi TA yang awal-awalnya offline tapi akhirnya besok-besok jadi online gitu. Dan seneng banget sih emang, karena emang saya nargetin semester ini pengen punya waktu yang di blok khusus buat belajar bahasa Jepang gitu loh. Karena kayaknya kalau emang nggak di set kayak gitu tuh jatuhnya jadi nggak belajar gitu loh. Dan karena kan tentu prioritas di sini kan sebenarnya bukan utamanya belajar bahasa Jepang kan, tapi emang untuk riset, untuk penelitian gitu loh. Jadi emang kayaknya it's a good decision lah gitu loh, saya ngeset waktu buat belajar bahasa Jepang gitu loh, meski cuma mungkin 2 jam seminggu atau apa gitu. Jadi bisa keasah gitu. Kayak gitu. Dan sejauh ini tuh untuk jadi kan goal saya ini kan sampai mungkin summer ini tuh benar-benar bisa nemuin gap secara kasar, tapi tentunya fondasi saya dari pemahaman tentang riset terdahulu tuh udah semakin kuat gitu loh. Jadi itu sebenarnya sih goal utamanya, karena kayaknya di social research itu kalau kita bicara soal novelty segala macam tuh memang harus harus kuat ya. Sebenarnya sih nggak cuma social research ya, kayak semua bidang dan semua grup riset gitu loh. Jadi benar-benar saya itu selalu benar-benar tetap ngingetin untuk terus baca, dan pokoknya intinya belajar untuk lebih sensitif gitu loh, lebih kritikal sama apa yang saya baca gitu. Yang mana sebenarnya saya masih mencoba menjadi seorang akademia yang kritikal gitu, yang benar-benar bisa ini gitu. Dan dan akhirnya saya mikir kemarin kan memang lebih baik baca gitu, dan akhirnya saya kayak baru udah mulai untuk ngedrafting lah, apapun yang ada di
otak tuh pokoknya ditulis gitu loh. Jadi mau tidak terstruktur atau gimana, pokoknya setiap ada ide apa tulis gitu loh. Jadi mulai bikin apa draft-draft untuk background kali ya, background atau kayak literature review gitu. Dan itu sih paling untuk apa April ini mungkin karena masih semester baru, jadi kayak waktu pun juga kebagi-bagi ya. Jadi benar-benar kayaknya nggak tahu ya, makin kesini tuh makin apa ya, kegiatan tuh makin beragam. Jadi larinya kalau misalnya nih, kalau dulu sebelumnya kan kayak benar-benar bisa satu hari tuh full buat baca aja gitu loh. Tapi kayak karena sekarang tuh udah mulai kecampur-campur, jadi kayaknya memang harus mulai lebih disiplin lagi untuk ngeblok waktu buat baca atau apa gitu. Dan apa namanya? Oh ya, jadi kalau di Jepang tuh awal bulan Mei itu ada namanya liburan apa? Satu periode namanya Golden Week gitu loh. Jadi Golden Week tuh kayak semacam apa ya? Emang hari libur panjang aja, dan situ ada hari-hari liburnya. Jadi ada Showa Day, ada Kids Day, apa Children's Day ya, Kodomo no Hi. Nah, itu tuh di waktunya tuh berderet gitu loh. Jadi makanya dijadiin kayak libur panjang gitu. Jadi sebenarnya Golden Week tuh udah dimulai dari kemarin, dari kemarin, cuma karena hari ini jatuhnya kayak Harpitnas gitu. Jadi intinya ya kalau mau kerja ya, kalau mau tetap kerja ya kerja, tapi ada beberapa yang ngambil kayak cuti gitu loh. Jadi karena Harpitnas jadi sekalian lah gitu ditancap sampai, jadi sebenarnya Golden Week itu dimulai tanggal 29 April sampai 4 Mei. Bukan, 5 Mei, 5 Mei. Jadi sampai minggu depan gitu. Dan selama Golden Week tuh sebenarnya sih kalau kayaknya kalau tidak ada corona gitu ya ada festival, orang tuh liburan segala macam. Cuma karena sekarang kondisinya masih ya agak nggak ini ya, maksudnya ya beberapa festival udah di cancel gitu-gitu. Jadi kayaknya yang nggak tahu, orang kayaknya nggak kemana-mana kali ya. Paling kalau jalan pun juga kemana gitu. Tapi saya mikir perlulah ngambil jeda sebentar buat liburan gitu. Akhirnya saya punya ide buat pergi ke Hiroshima, yang mana saya akan berangkat besok. Excited banget. Dan insya Allah saya travelingnya sendiri, solo. Sebenarnya sih nggak ada rasa takut segala macam sih, karena Hiroshima tuh sekitar 8 jam dari sini pakai bus. Dan yang emang saya mau dari dulu banget emang pengen banget ke Hiroshima, karena kan saya emang interest sama sejarah Perang Dunia ya. Dan Jepang ini kan salah satu negara yang join gitu kan, yang join di World War II gitu kan. Dan ya mungkin kita semua udah tahu lah, Hiroshima Nagasaki itu menjadi satu daerah yang terdampak waktu ya kena bom nuklir kan gitu. Dan di sana tuh ada beberapa sites atau sama museum gitu. Jadi akhirnya saya pokoknya tahu pas mau ke Jepang saya pokoknya harus ke Hiroshima sama Nagasaki dan ke museumnya gitu. Dan excited banget, rencananya besok pagi berangkat, nanti di jurnal berikutnya akan diceritakan ya gimana trip saya ke Hiroshima. Mudah-mudahan insya Allah lancar. Dan kalau di Jepang sih basically aman ya. Saya jujur karena udah sering traveling sendiri dan ke negara-negara yang mungkin juga lebih less secure dari Jepang gitu. Jadi sih nggak gitu berasa ada takut-takut sih ya. Paling sebenarnya apa ya yang dikhawatirkan nggak ada sih, karena mungkin kondisi corona juga, paling juga ya harus ngejauhin crowd segala macam gitu. Dan mudah-mudahan saya berdoa Hiroshima nggak gitu rame ya gitu. Maksudnya nggak gitu rame turis lokal juga gitu. Yang mudah-mudahan mereka pergi ke daerah lain gitu. Tapi memang selama ini masih posisinya sekarang Jepang ini kan belum menerima turis asing, belum menerima orang asing kan. Ya sebenarnya harusnya lebih less crowded sih dibanding mungkin pas waktu normal gitu. Jadi sebenarnya ya oke banget buat traveling gitu. Ya rencananya itu cuma 2 hari aja trip, karena abis itu akan ada workshop. Jadi alhamdulillah kemarin baru dapat kabar gembira juga kalau satu proposalnya Ecofund untuk bikin satu project tembus, dapat grant dari Australia Award apa Australia? Ya namanya Australia Grand Scheme jadi Grand Scheme gitu. Jadi baru banget kemarin dapat kabar. Alhamdulillah banget gitu. Sebenarnya itu udah lama banget ya nge-prepare proposalnya. Jadi corona ini emang sangat mengubah gimana ya. Pokoknya waktu itu saya sama tim saya yang kayak udahlah, kita pokoknya apapun opportunity yang ada ambil aja lah gitu, maksudnya apapun itu. Dan artinya kita bisa figure it out later gitu loh, maksudnya ini gimana. Dan sebenarnya saya jujur
kemarin tuh mikirnya kalau ya tadi bisa bikin project-project, dan emang projectnya di Indonesia rencananya, ya sebenarnya kepikiran juga pengen pulang gitu kan, maksudnya buat jadi kesempatan buat pulang juga gitu loh, buat join di beberapa pace-nya gitu, tapi sepertinya 95% akan sulit untuk pulang di tahun ini ya. Melihat kondisinya masih agak uncertain, jadi kayaknya nggak gitu banyak berharap lah bisa pulang. So, paling yang bisa dilakukan adalah melakukan apa yang bisa dilakukan dari sini gitu. Dan insya Allah ada teman-teman yang ada tim yang bisa backup di Indo, jadi mudah-mudahan sih bisa project bisa tetap jalan gitu. Dan kita belum mikirin secara detail juga, intinya insya Allah ya pasti ada jalan gitu ya. Dan masih euforia, excited banget gitu, yang akhirnya ya meski di kondisi yang pandemi kayak gini gitu, maksudnya kita masih bisa dapat kesempatan buat running project gitu. Jadi kita kayak mau develop, nggak mau develop, sebenarnya sudah develop, tapi masih butuh untuk dites, untuk bukan diuji coba. Jadi kita mau bikin campaign dulu, mau nyobain game ini ke anak-anak gitu yang jadi target kita gitu. Jadi ya, dan mudah-mudahan sih sebenarnya kepikiran juga ini bisa jadi part of riset, jadi buat data riset juga gitu. Tapi belum tahu lah kayak gimana. Tapi karena emang riset besarnya rencananya mau tentang game, ya mudah-mudahan sih bisa di-include ya untuk jadi part of riset lah gitu. Karena kan PhD itu semacam satu grant besar, ide yang besar gitu loh, dan mudah-mudahan bisa ngambil beberapa case-case dari apa yang udah dilakuin kayak gitu. Itu aja sih paling. Oh iya, sama kemarin tuh diskusi sama Sensei soal, karena saya sendiri kan udah jadi praktisi gitu ya di dunia game gitu, dan Sensei saya kemarin sempat nanya gitu, kamu udah punya data nggak sebelumnya, udah pernah bikin kayak semacam assessment atau apa gitu? Ya saya bilang pernah, tapi kayak datanya agak-agak kacrut gitu loh, maksudnya datanya, karena kan memang saat itu ya lebih ke buat masih di ngadain assessment, ya lebih ke buat measuring aja gimana setelah bermain segala macam gitu loh. Jadi saya nggak tahu seberapa kuat buat bisa ngedukung riset saya gitu loh. Tapi akhirnya kemarin si Sensei nyaranin saya coba dikulik-kulik, dicari data-data yang lama, mungkin bisa hanya dipakai sedikit gitu loh, tapi nanti harus dites lagi gitu loh, harus diulang lagi gitu kan. Cuma nggak tahu sih, saya agak-agak hopeless juga mengingat datanya juga agak-agak nggak tahu juga deh. Tapi ya udah, tapi akhirnya selesai kayak bilang ya udah, jangan khawatir, maksudnya meski kita nggak bisa pakai data yang lama ya, kita tetap bisa cari cara lain lah gitu loh buat acquiring data gitu. Dan mudah-mudahan nanti magang ini kan juga rencananya buat ngebantu saya nge-building framework, dan ya mudah-mudahan bisa juga kali mulai dapet data-data awal gitu loh buat riset gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa berjalan gitu. Nah, kalau ngomongin risetnya bawaannya tuh deg-degan gitu. Makanya mungkin lebih enak cerita yang lain gitu kan. Itulah. Mungkin sekian aja jurnal PhD ke-6 di bulan April. Sebentar lagi Lebaran. Saya tidak akan beli baju Lebaran karena buat apa juga. Karena hari Lebaran hari kerja, jadi ya paling nanti ya sholat Id, ya terus udah itu lanjut ke lab gitu. Jadi ya tidak seperti di Indonesia gitu. So mungkin kalau ada yang nonton jurnal ini, karena saya nggak tahu apakah ada yang nonton gitu. Ya buat yang masih di Indonesia, yang masih sama keluarga, aduh bersyukurlah gitu, karena banyak banget yang ya merindukan ya momen bisa berlebaran Ramadan sama keluarga gitu. Jadi apapun kondisinya, selama masih sehat, masih bisa makan, masih bisa tidur, ya kita wajib mensyukuri gitu ya. Meski saya juga jauh dari keluarga, tapi alhamdulillah masih bisa makan, masih sehat gitu. Jadi ya pasti ada alasan lah di balik semua kondisi ini gitu. Jadi ya kita cuma bisa menjalani dengan baik gitu. Kok tiba-tiba jadi wise gini sih? Maaf ya. Kayak cocok saya jadi wise gitu. Oke deh. Sekian dulu. Sampai bertemu di jurnal berikutnya. Bye-bye.